warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti min arwahi abai wa ikhwanihi wa anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum was-sahabati wa qarabat tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi rasulina wa muhaddithin wa syekhina bi tilsi wa jatina wa murabbina bi hajjil rahman wa jama'imulah wa rasulihi wa qur'an wa jami'i masyaikhi wa masyaikh usma ila sayyidil walidain lagahi wa amin min gahi wa ali wa rasulihi wa qur'an masyaikhi wa masyaikh thumma ila rasulihi wa alaihi nurul anwar bin ali wa rasulihi wa qur'an wa jami'i masyaikhi wa masyaikh thumma ila rasulihi al-hasan wa abdullah masyaikh thumma ila rasulihi al-hasan wa abdullah masyaikh thumma ila rasulihi Abdullah bin Muhammad bin Abdul Syekh Sunan Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Sadaq Sunan Abdul Wahid bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Sadaq Sunan Abdul Syekh bin Ali Sahra Juhri Suma ila Rakai Haji Juwaini Cilam bersama ila Rakai Tadi Cilam bersama ila Abu Bakar Salam bersama ila Abdul Qadir Salam Bakri Suma ila Salam Mahfud Suma ila Rakai Abdullah Suma ila Rakai Abdullah Suma ila Rakai Haji Muhammad Sabiq Munawar Suma ila Rakai Haji Muhammad Anwar Gomez Suma ila Rakai Syekh Muhammad Suma ila Rakai Haji Syekh Suma ila أصحاب هذه القرية ووصولهم وفرهم ووصوصهم وخصوصهم وقدم درمية ومن هذه القوم ووصولهم وفرهم لأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم والجنة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan Al-Akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala madhhab Imam Syafi'iyah. Pagi ini kita membahas tentang faslun fi sunanis sujudi. Sunnah-sunnah di dalam rukun sujud. Sujud adalah min arkanis shalah. Di dalam sujud ada kesunnahan-kesunnahan. Jadi bukan hanya saja ketika kita sujud yang disunnahkan membaca tasbihat subhana rabbiyal a'la, tetapi ada kesunahan juga di dalam sujud. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi sunanis sujudi, fasal menjelaskan di dalam sunnah-sunnah sujud. Wa yusannu, dan disunnahkan fi sujudi, di dalam sujud, wad'ur rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatihi wa anfihi maksyufatan. Disunnahkan di dalam sujud wad'ur rukbatayhi, meletakkan lututnya, thumma yadaihi, kemudian tangannya, thumma jabhatihi, kemudian keningnya, wa anfihi, dan hidungnya, maksyufatan,
Kalau dalam ibarah ini kita akan dibuat penasaran, Pak. Ya, dibuat bingung kenapa wa yusannu di sini wa yusannu fis sujudi. Disunnahkan di dalam sujud wad'u rukbataihi, meletakkan kedua lututnya. Sedangkan lutut itu min a'dha'is sujud, dari anggota sujud yang mana ini adalah syarat sahnya sujud. Syarat sahnya sujud dengan kedua lututnya. Syarat sahnya sujud meletakkan anggota 7. Kening, telapak tangan, kedua lutut, sama kedua telapak kaki. Itu 7 anggotanya. Tetapi di sini disebutkan wa yusannu fis sujudi wad'ur rukbataihi, kemudian summa yadaihi, summa jabhatihi wa anfihi. Ya. Ini semuanya adalah rukun ini, Mas, syarat sahnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah tartib, hukumnya sunnah. Tartib di dalam kita meletakkan anggota sujud, itu yang dimaksud di sini. Jadi kalau kita sujud itu yang pertama disunnahkannya tartibnya meletakkan lututnya dulu. Jangan kita nonggeng, jangan kita kayak orang nyungsep. Jadi tangan duluan, enggak. Tapi disunnahkannya adalah lutut duluan, setelah lutut baru tangan. Setelah tangan baru kening, ame, hidung. Ya. Tuh. Ya, jadi di sini yang dimaksud di sini bukan kemudian meletakkan kedua lututnya, hukumnya sunnah. Jadi dimaksud di sini adalah tartibnya. Tartib disunnahkan meletakkan lututnya dulu. Ya, kalau kaki mah, kalau telapak kaki udah pasti ada talinya. Kemudian lututnya, setelah lutut baru kedua tangannya, baru keningnya dan hidungnya. Dan juga maksyufan. Nah, di sini kesunahannya lagi maksyuf. Kalau kita menggunakan tangan, kalau kita menggunakan sarung tangan, boleh nggak? Ya. Maksyuf di sini kesunahannya disunahkan ketika kita sujud, kedua tangan ini dalam keadaan terbuka, tidak ditutupi dengan sarung tangan. Maksyuf, ya. Kemudian yang dimaksud maksyuf di sini adalah tangan, kemudian sama hidungnya. Tapi kalau kakinya di sini kebuka, lututnya kebuka, itu bukannya sunnah, wajib ditutup. Di sini ngacak ini, wad'ur rukbataihi summa yadaihi, kemudian meletakkan keningnya. Ya, kening ini bukannya disunahkan membukanya, tetapi wajib. Maksyuf ini wajib. Udah kebuka. Tuh. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang pertama, domir yang paling dekat atau kalimat yang paling dekat, wa anfihi maksyufah. Hidung yang kebuka, disunahkan hidungnya jangan ditutupin. Ya. Maksyufah. Kalau jidat kudu dibuka juga, disunahkan dibuka, ini masalah, bukan disunahkan, tapi maksyufah jidat ini adalah hukumnya wajib. Tuh. Jadi yang disunahkan di sini adalah tangan ini dalam keadaan terbuka, tidak menggunakan sarung tangan. Kalaupun kita menggunakan sarung tangan, tidak ada masalah. Ya, yang penting kita meletakkan tangannya.
maksufah. Ini. Kemudian yang selanjutnya, sunnah yang selanjutnya, wa mujafatur rajuli mirfaqaihi anjambaihi. Kalau yang laki-laki kudu gagah. Yang namanya laki-laki walaupun dingin-dingin juga kudu gagah sholat mah, jangan ngeringkuk. Ya. Ruku harus renggang, sunahin renggang, disunahkan ngerenggangin. Mujafatur rajuli mirfaqaihi anjambaihi. Lu siku ini renggang. Tapi ini ada tempatnya, Mak. Ya. Jangan kemudian kita ngamalin sunnah tapi nggak ngelihat kondisi. Kalau memang kondisi softnya rapet, jangan ngamalin sunnah. Ya. Jangan pengen lagi begini. Kasihan yang di kanan kirinya, nanti terganggu kekhusyuannya. Haram malah, nggak boleh. Kita ngamalin sunnah tapi dapat yang haram karena mengganggu orang yang sholat. Kalau mau ya jadi imam atau sholat sendiri ya. Yang penting jangan sampai terlalu luang, nanti dibuka aja, jangan kincup. Kalau kincup itu perempuan ya. Biasanya itu yang sama seperti perempuan itu sujud tuh ya kan, kalau lagi adem-adem ya kan, suasananya cuaca ya kan, sujud itu ngeringkuk aja, ogah banget gini nanti kalau sujud. Sunnah ya. Jadi banyak sekali, setiap rukun itu ada kesunahan tertentu. Jadi banyak sekali. Oleh karenanya dulu ketika ada kumpulan ijtima'ul ulama waktu di Mesir, ulama Mesir dengan ulama Yaman, ketika waktunya sholat main dorong-dorongan, sama suara di sini ya kan, ada ustadz banyak, ayo ya Allah Syekh Fadol, nggak ada yang mau lah ente sahibul wilayah, yang kata orang Yaman begitu, ente sahibul wilayah karena tempatnya di Mesir, ayo dah, enggak ya kan, ente a'lamin ya, wah ya, tawaduknya semua yang mana, akhirnya dikur'ah dah, dikocok, jangan dikasih sayembara, barang siapa udah ya kan, yang dapat menyebutkan kesunahan di dalam sholat itu paling banyak, dia layak jadi imam. Tuh. Yang dari Mesir duluan, sahibul wilayahnya menyebutkan cuma ada 300 ya. Kemudian yang Yaman ngelebihin dari 300 sampai 1000 disebutin. Yang baru dia jadi imam. Jadi setiap rukun-rukun sholat ini ada kesunahan tersendiri. Ada kesunahan sendiri disebutin, apalagi dari wudu, mulainya setar dari wudu. Wudu disebutin semuanya. Ya kan? Sampai selesai sholat ya kan disebutin semuanya. Akhirnya yang paling banyak itu dia yang dapat yang jadi imam. Nah di sini juga sama. Kalau kita ngamalin, kalau kita ngikutin ini sudah terbiasa seperti itu sholat, sudah kita tidak memikirkan sunnah, tetapi malaikat sendiri yang nyatet, oh dia ngamalin sunnah nih, ngamalin sunnah banyak akhirnya pahala kita. Iya kan? Wa mujafatur rajuli mi'arfaqaihi anjambaihi. Kemudian yang selanjutnya, sunnah yang selanjutnya, wa batnihi anfakhzaihi. Wa mujafatur rajuli ya batnihi ya batnahu anfakhzaihi. Boleh wa batnihi yang mirfaqaihi an batnihi anfakhzaihi. Ini kudu apa? Kudu direnggangin ketika sujud. Ya. Jadi disunahkan, bukan kudu renggangin. Ya. Dan juga perutnya juga jangan ngincup. Jangan ngerikuk aja sujud. Ya kan. Jadi perut ame paha kayak nempel. Jangan. Itu harus disunahkan kudu renggang antara paha ame perut. Ya, walaupun orang-orang yang gebuk, yang masya Allah, yang perutnya yang kan diberi kelebihan oleh Allah ya kan, yang perutnya diberikan kelebihan oleh Allah ya kan, gendut ya kan, tetap
ya disunahkan kudu renggang. Jangan ngincup. Kalau ngincup kayak anak-anak sekarang ya, ujung-ujungannya tidur. Ya, kalau subuh-subuh ya, disunahkan. Tapi juga jangan panjang juga. Kadang-kadang kan ada yang sampai lebihin dari soft ini sampai ke depan banget ya kan. Ya. Jangan akhirnya kan ganggu yang di depannya. Ini ngapa sih orang ya kan, akhirnya kaki kena kaki ya kan, ngerasa bahwa wah kaki gua kena kepala orang, bukan kena kepalanya karena dia yang nyentuhnya terlalu panjang ya kan. Jangan manjangin yang akhirnya perut ini agak jauh, cukup sedang aja, yang penting paha ame perut ini nggak nempel ya. Kudu ada renggangnya. Kalau perempuan tuh kudu dikincupin perempuan, karena kalau perempuan mendekati ila satar ya kan, jadi jangan sampai kelihatan ya, karena yang dituntut perempuan adalah menutupi semuanya. Jadi semuanya coba dikincupin semuanya. Wa yujafi fir ruku'i aidon, dan ruku juga sama tuh, direnggangin ruku ya. Jangan kadang-kadang ruku pengen sampai di bawah lutut nih, megang apa ya kan, tangan ini megang Pak. Yang rukunnya adalah syaratnya megang lututnya ketika ruku, bukan di bawah lutut. Kalau di bawah lutut akhirnya mah nggak bentuk rukunya, gini terakhirnya sampai ke bawah banget. Wa yajafi fir ruku'i aidan wa tudammu al mar'atu ba'daha ila ba'du. Kalau perempuan menyatukan semua perempuan ba'daha akan sebagiannya ila ba'd, semuanya disatuin. Ruku juga sama ya, rukunya juga. Jadi tangan ini hampir nempel ketika ruku nih, siku ya kan, jangan direnggangin tapi nempel ya. Sujud juga sama ya kan ya. Terus kalau yang paginya Yanto, malamnya Yanti juga sama. Kalau memang dia laki-laki ya, jangan kemudian gayanya kayak perempuan, malamnya Yanti, paginya Yanto. Iya, tetap kalau memang dia awalnya laki-laki ya, sunnah ya. Tapi kan ada yang pakai mukena ya kan tuh. Ya, udah tahu Yanto ya kan, salatnya pakai mukena, yang penting nutupin aurat ya. Ya, yang penting nutupin aurat ya. Ada ya. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wa salasan afdhal. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sekali juga cukup. Ya. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini dalilnya waktu saya debat sama orang-orang Wahabi yang dari Yaman. Ya kan, dia dari Sodah. Ya kan, mengatakan bahwa Allah itu ada di atas. Ketika ada pertanyaan aina Allah ya kan, salah ya Syekh, ghalat ya kan, su'aluka ghalat ya, ghalat, ayo ya kan, aina Allah ada dzarf makan ya kan, dzarf makan. Kalau memang dzarf makan berarti Allah punya tempat. Dzarf itu tempat, atau makan itu tempat. Kalau pertanyaannya aina Allah berarti Allah punya tempat. Ya soal salah ya kan, wa tahtaju ila jawab, nggak perlu ada jawaban gitu kan. Benerin dulu soalnya. Terkadang kan anak-anak itu nggak memahamin soal, apa yang dimau oleh soal, jawab aja ya kan, akhirnya jawabannya salah gitu kan, karena tidak paham yang dimaksud soalnya. Kemudian dia jawab begitu, subhana rabbiyal a'la, Allahu fil a'la, tuh ada di atas. Ya, Allah kata dia ya, Allah ada di atas. Salah sih, nggak di atas ya kan ya. Ittaqillah haitsu ma kunta, mau kemana coba ya kan tuh. Ini dalilnya subhana rabbiyal a'la walidzalik anta tad'u ya kan, tad'u ba'da shalah rafa'al basara ila sama, berarti kita doa gini, oh ya Allah ya, hati-hati sabain tabih ya kan, sifatullah as-sam'a wal basar ya, Allah memiliki sifat ya kan, mendengar dan melihat
Cukup kita doa begini juga Allah tahu, Allah dengar, cukup. Ya, kalau kita sampai begini nih, yang khawatir nanti sifat Allah yang sama wal basar, ya anggapnya nggak ada, kita nggak ada. Tuh. Ya, kita harus ngeliatin ke atas. Enggak. Sholat aja kita ngeliatin ke atas makruh kita ngeliatin aja. Yang sunnah kita ngeliat ke tempat totong ngeliatin. Masya Allah ini masjid ya kan, indah banget ya kan. Ya, makruh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, menyebutkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu dapat kesunahan. Wa salatan afdol, dan 3 kali itu lebih afdol. 3 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali afdol. Wa yazidu al-munfaridu wa imamul mahsurin radu subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Ini bagi yang imam. Kalau memang sudah terbiasa di Masjid Ad-Ridwan baca ketika sujud panjang, ya kan, berarti kan makmumnya redo. Kalau seandainya makmumnya kagak redo, ngomong, ya kan, ataupun imamnya ngomong, ini nanti sujud saya panjang nih biasanya bacanya, gimana makmum? Gitu kan, nggak usah guru, jangan, ya sudah, berarti jangan dipanjangin, ya cukup subhana rabbiyal a'la saja, karena banyakan yang di sini banyak yang tua-tua, yang ada yang tua-tua lebih semangat dari yang muda-muda, ada, ini kebanyakan tua-tua tuh kalah yang muda-muda, ya, yang muda-mudanya kalah, ya, panjangin aja nggak apa-apa, ya kan, tuh. Jadi makmum itu kudu redo, dan imam pun minta keredoannya. Tuh, karena di sini disebutkan wa yazidu, dan menambahkan di dalam sujudnya al-munfaridu, orang yang sholat sendirian. Terserah dia mau kalau sholat sendirian mau sampai lama ke sujudnya. Ya kan, mau baca doa tambahin nggak apa-apa. Di dalam doa, dalam sujud tambahin doa. Ya, mau doa buat kesehatan orang tua panjangin aja. Tuh. Kemudian kalau sendiri wa imamun, dan imam kalau pengen manjangin mahsurina rodu, mereka memang redo, jangan sampai nanti ngedumel. Ini haknya makmum, iya, haknya makmum, ya kan, karena kan imam ngajak makmum itu kan. Makanya kalau mau dipanjangin, ya ngomong dulu sama makmum, iya kan, bukan sama orang, nama jamaah, iya kan, ya. Ngomong makmum jemaah, ya kan, ini kayak kan hari Jumat nih, ya kan, Jumat subuh, anak panjangin gimana ya baca surahnya? Oh jangan guru, ya kan, tuh biasa aja, ya sudah, ya kan, ya. Kalau emang di sini bacanya ya standarnya sabbihisma rabbikal a'la, ya sudah, ya kan. Kalau memang imam bacanya begitu, berarti makmum udah pasti redo. Tapi kalau kepanjangan besok subuh kagak ada lagi. Ya aduh, ini imam, ya kan, demen banget yang panjang-panjang, ya kan. Wan najmi idza wa ma dhalla sahibuk. Waduh, 1 surah. Rakaat aja satu surah, ya kan. Rakaat kedua 1 surah lagi. Besok kagak ada yang datang ini subuh, ya kan. Ya, panjangan, ya kan. Nah kalau sekarang kan subuhnya masya Allah, ya kan, jam 4, ya kan. Biasanya saya juga bangun jam 4, ya kan. Jam 4, iya jam 4 10 menit ini mak, iya kan, iya jam 4 10 menit udah subuhnya, ya kan. Kelabakan memang, ya. Iya. So, masih dapat jamaah tadi di sini, dapat jamaah kedua, ya, ya, rakaat kedua. Wa yazidu al-munfaridu wa imamu mahsurin radu, apa yang bacaannya? Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Tuh bacaannya. Kalau emang mau tambahin lagi doa yang lain, silahkan,
tuh nggak apa-apa. Wajtihadul munfaridina fid doa, munfaridin wa imamin, memilih sendiri orang yang sholat sendiri di dalam doa, pilih aja terserah tuh ya, sunnah baca panjangin kalau sholat sendiri ya kan tuh. Kalau yang imam, kalau rodu makmumnya ini kok sujud lama banget, kalau yang di at-taqwa bukan sujudnya yang panjang, ruku lama, rukunya lama. Yang kalau yang syekh dari Mesir itu ya, kalau imam rukunya yang lama, rukunya itu. Kalau yang di kita bukan rukunya yang lama, khawatir kalau ruku yang lama nggak kuat juga ini ya kan. Iya, kalau sujud mah ya kan pegangannya banyak, tangan, lutut semuanya kuat. Kalau lama-lama juga, kalau ruku kelamaan, wah ya kan jatuh bisa. Umroh 2019 Pak, saya bawa jamaah jam 3 bangun, jamaah tiap hari itu hatam, kita bagi-bagi, juz ini, jam 3 hataman disutuh di atas, lantai atas, sholat tasbih, hajat, tasbih, kemudian tahajud, kemudian diakhiri dengan witir. Habis itu kita doa hatam Quran di atas sampai nunggu subuh. Habis sholat subuh rakaat kedua dia jatuh pisan, jatuhnya pas ruku lagi, waduh ya kan, langsung burak, waduh ini ngapa ini ya kan, di samping saya ya kan kejang-kejang ya kan, waduh ya ngapa ini orang ya kan, ya udah nggak khusyuk itu saya sholat itu, udah nggak khusyuk ya, udah keluar apa namanya busa ya, waduh ya. Enggak tahu dia punya ayan. Kalau orang punya ayan kan nggak boleh kecapean, ini mau capek dia ya udah kambuh itu ayannya, dan nggak ngomong lagi kalau dia punya ayan ya kan. Ya. Alhamdulillah ya kan. Jadi kalau kita mengalami seperti itu jangan kita gotong loh. Jangan digotong, dibiarin aja, artinya jangan dibawa. Iya kan, jangan dibawa. Karena nanti kalau kita sudah mulai bawa, jadi tanggung jawab kita. Hubungin security yang ada di situ biar dibawa ke rumah sakit terdekat. Kalau kita yang bawa berarti security cuma ngeliatin doang, nanti tanggung jawab kita. Mau kita panjangin, kalaupun sholat sendiri boleh kita panjangin dengan doa apapun, doa apapun panjangin aja. Kalau sholat sendiri, wajtihadul munfaridi fid du'ai fi sujudihi, tuh panjangin ya, buat anak, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama, tambahin Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma, panjangin itu. Wajtihadul munfaridi fid du'ai fis sujudi wat tafriqatu bainal qadamaini war rukbataini wal fahdzaini, disunnahkan lutut, paha renggang, jangan main nempel wae ya kan, nempel ya kan. Kemudian kaki juga sama, jangan nempel gini, sunnahnya direnggangin seukuran sejengkal, biqadri shibrin, sejengkal kaki. Pahanya juga sama, ini jangan lebar-lebar wae ya kan. Dia ngamalin sunnah ketika dia berdiri ya, kita ngamalin sunnah ketika berdiri jangan lebih dari 1 jengkal nih jarak kaki kita ya, tuh segini. Jangan, kadang-kadang ada saudara kita yang sampai ngerenggangin banget, tujuannya apa ya, biar soft apa rapot. Bukan begitu, biar soft rapot mak kita nggak apa-apa narik yang di kanan mak, narik supaya nggak apa-apa, tetapi itu kan jarang terjadi di kita. Entar dibilang ini apa baik sih ya kan, pakai dinarik. Tuh tujuannya narik ini biar supaya rapet ya. Kalau di Saudi nggak pernah, kalau di Yaman saya pernah ditarik nih. Tuh, udah begini, karena ini ada renggang. Oh paham kita, berarti suruh
rapet tuh ya. Kadang-kadang di kita mau udah ada instruksi dari imam, ya kan, ayo rapatkan, ya kan, luruskan. Tetap aja yang punya sejadah udah digelar kagak mau bergerak pisan, iya kan. Tuh, kalau lagi duduk begini kan seakan-akan kan rapet, duduk ya sila rapet. Tapi kalau berdiri kan beda lagi. Kalau udah berdiri, renggang. Ya udah ngerapetin yang dari sana. Ngerapet ke arah imam sama semua yang ke arah imam semuanya. Jangan dari imam ke sono, salah, dari imam sana ke sini ngerapetnya terus, ya kan. Tuh pundak nih kalau ketemu, ya kan, ketemu pundak udah rapat. Makanya yang diluruskan itu bukan ujung jarinya, bukan, tapi tumit. Terkadang kaki ada yang lebih panjang, ya kan, ada yang pendek, ya kan. Kalau kita ngerapetin ngeluruskan kakinya, ujung jarinya, kalau memang kakinya lebih panjang, tumit ini akan lebih ke belakang, pundak nggak akan sama. Tapi kalau kita ngeluruskan tumitnya, walaupun ujung jari ini lebih panjang, ini kaki yang sebelah yang kanan, ini kaki yang kiri, kita samain ujung jarinya, pasti nggak sama ini pundaknya. Pundak semuanya nggak akan rata. Makanya yang ngeratain itu ada tumitnya, Pak. Tumit dari, nah paling tidak di garis yang terakhir nih, tumitnya semuanya rata. Walaupun ujung jarinya, ya kan, ada yang lewat panjang, ya kan, karena memang ukurannya 45, ada yang 40, ada yang 39 kakinya ukurannya. Jadi yang diluruskan adalah tumitnya. Nah kalau ada tumit, kita kan nanti sejajar rata sama pundak nih, pundak lurus semuanya. Itu yang diluruskan. Jadi kalau instruksi luruskan tumitnya. Tuh kalau tumitnya lurus, barisan udah pasti. Apalagi udah ada ininya, udah ada garisnya. Kadang-kadang yang udah ada garisnya ya tetap aja, ya kan, iya. Dan kadang-kadang udah berdiri begini, udah tahu dia paling depan. Ya di dalam shop itu udah tahu dia paling depan, tapi nggak mau mundur dikit, kagak mau. Wallah, ini ya kan. Kalau nggak jadi imam, Mak, kalau nggak jadi imam di luar, sholatnya di at-taqwa gitu, kadang-kadang yang tua-tua ini Bang Yusuf, kalau udah paling depan dia, ya kan, kagak mau mundur kayak gitu kan ya. Nah ini yang muda kalau kita ingetin, ini kan tua ini orangnya kan, masa kita suruh ke belakang, ya kan, karena nggak bergerak kan, nggak bergerak. Ya makanya instruksi kalau memang orang-orang sini, kalau memang Jumatan, kalau sudah ada karpetnya jangan bawa sejadah. Ya jangan bawa sejadah. Kalaupun memang bawa, taruh buat di pala aja. Ya kita sama-sama masjid milik bersama. Kalau sudah pakai sejadah, seakan-akan itu tempat punya dia dewek. Ya, bawa sejadah yang paling gede, yang paling lebar, ya kan. Padahal mau orangnya kuru, ya kan, iya kan. Tuh satu lagi di sampingnya sejadahnya lebar lagi. Ya, bisa masuk 3, ini ditempatin buat 2, geser, rapetin, ogah, ya kan, iya. Itu. Jangan bawa sejadah, bawa sorban begini aja, sorban sunnah, taruh di bawah, ya kan, taruh buat kening, dah masing-masing itu sorbannya. Kita sama-sama di sini karena masjid punya bersama. Ya. Wawadul kafaini hadwal mankibaini, dan meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan pundak nih ketika kita sujud, supaya tujuannya sesuatu jatuh dari atas ke tangan di sini, sejajar ada di sini pundak, ya ketika kita sujud. Tuh, itu sunnah. Jangan kadang-kadang ada di bawah,
ada di bawah, enggak, ini agak ke depan, enggak, pundak ada di atas, sejajar ya. Hadwal mankibaihi wa dhammu asabi'il yadaini, wa dhammu asabi'il yadaini, jari-jari jangan begini, jangan direnggangin ya, tuh. Kemudian wastiqbaluha, hadap kiblat ya, jari-jari sunnah jangan ke bawah, sunnah dihadapkan kiblat. Wastiqbaluha wa nasruha nasran wasaton, kita buka jangan terlalu lebar banget, jangan begini ya. Wa nasbul qadamaihi, nah ini saya susah nih ngelurusin kaki, telapak kaki ya, ketika duduk. Bisa? Kalau saya udah nggak bisa nengok, nggak bisa udah. Kayaknya udah susah. Kalau duduk begini kaki ini nih ya. Kadang-kadang ada yang masih lurus ada. Hah? Agak sakit ya. Tapi emang kalau kebiasa, orang tua saya masih bisa nengok. Kalau duduk tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir masih bisa dilurusin. Ya. Lurus banget ya. Wa kashfuhuma, dan yang disunnahkan membuka keduanya, wa ibrazuhuma min saubihi, dia kan, dan menampakkan akan kedua telapak kakinya min saubihi, dari bajunya, jangan ketutup. Kadang ketutupan pakai sarung, kadang-kadang ada yang sarung pakai ngengser banget ya kan, atau gamis yang ngengser banget ya kan. Nah nanti ketika sujud ya kan ketutup kakinya ya, telapak kakinya ketutup, disunahkan kebuka. Wa taujihu asabihima lil kiblati, dan mengarahkan ia asabihima akan kedua jari-jarinya, jari-jari kakinya ya, lil kiblati, kepada kiblat. Yo ini kalau mampu ini mah ya kan, kalau mampu. Kalau nggak mampu ya sudah ya kan. Ada yang bisa ditekuk banget, tekuk ke kiblat tuh ya. Kalau untuk menggugurkan rukun cukup begini, kaki, karena ujung jari kaki itu sudah termasuk telapak kaki. Tapi kalau tangan tidak termasuk, ujung jari ini itu tidak termasuk telapak tangan, tidak termasuk. Makanya kalau sujud tangannya begini nggak sah, sujud tangannya begini. Tapi kalau kaki begini sah, walau bi usbu'in wahidin fi kulli, walaupun satu. Makanya alhamdulillah ya, yang kita pakai terkadang ada yang ini jari manis lebih panjang ya kan, dari jempolnya ya, jempol kaki ini. Coba kalau udah satu aja jari manis, telunjuknya ya, kayaknya telunjuk ini ya. Ya, di samping jempol itu udah satu, ini satu, iya kan? Ini jempolnya pendek, lebih pendek, kagak nempel. Ya sudah, alhamdulillah, jangan maksain jempol itu, jempol kaki kudu nempel. Wah, udah tahu jempolnya pendek ya kan? Mau ditekuk lagi biar supaya nempel, tekuk lagi. Enggak perlu, ya kan? Cukup alhamdulillah bahwa di dalam kitab ya Allah Turmusi, dalam kitab Turmusi itu dibedakan antara tangan. Nah berarti kalau yang tangan ini bukan termasuk telapak tangan ya. Kalau yang kaki, ujung ini sudah termasuk telapak kaki. Alhamdulillah. Yang salah adalah yang begini, kakinya tuh nggak sah, itu sujudnya nggak sah, berarti sholatnya pun nggak sah, sujudnya kurang, rukun sholatnya kurang. Wa taujihu asabi'ihima lil kiblati wal i'timadu ala butunihima, tuh, dan i'timad dan berpegang ala butunihima,
dalamnya kedua kakinya. Ya, jadi beriktimatnya dengan kodamnya, ya, dengan tumit, dengan apa, apa namanya, belakang ini, ya, tumit kakinya. Wa timadu ala butunihima, wa yusannu, dan disunnahkan fil julusi baina sajdataini, disunnahkan di dalam duduk baina sajdataini al iftirash, duduk antara dua sujud disunnahkan iftirash, duduk tahiyat awal sunnah. Wa wad'ul yadaini qariban min rukbatayhi, dan meletakkan kedua tangannya qariban min rukbatayhi, mendekati dari lututnya. Wa wad'ul yadaini, agak dekat ya Pak, jangan ditempelin ya. Kemudian wa nasru asabihima wa dhammuhuma ghailan, boleh ngerenggangin, boleh nyatuin. Qailan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini bacaan duduk antara dua sujud. Wa tusannu jalsatul khafifatan lil istirahah, dan disunnahkan duduk sebentar ringan saja untuk istirahat. Qadrul julusi bainas sajdataini ba'da kulli sajdatin yaqumu anha. Ketika mau bangun kita disunnahkan duduk dulu, Pak. Jangan langsung berdiri, itu namanya duduk istirahat. Ya, dari sujud mau bangun berdiri, sunnah duduk dulu. Duduk baru kita bangun. Jangan langsung Allah, jangan langsung bangun. Duduk istirahat namanya. Yusannu jalsatun khafifatun lil istirahah qadra julusi bainas sajdataini, seukuran duduk antara dua sujud. Ba'da kulli sajdatin, setiap setelah sujud, yaqumu anha, berarti setelah sujud yang kedua yaqumu anha, illa sajdatat tilawati, kecuali sujud tilawah ya. Nah, kalau sujud tilawah kan nanti Allah dari berdiri, kalau dia ingin sujud tilawah dengan baca surah ayat yang ada sajdahnya, Allahu Akbar, langsung sujud. Makanya dibedain, intonasi nadanya itu, takbir itu kudu dibedain biar supaya nanti jamaah tahu. Kadang-kadang Allahu Akbar, kok dia pikir ruku tapi sujud, bingung lagi ntar imam jamaahnya ini, diem aja. Iya kan, tuh. Dari sholat subuh 3 rakaat lagi. Dulu saya pernah ngamalin itu, iya kan. Terus terdengar suara, iya kan, bahwa dia takwa sholat subuhnya 3 rakaat, Pak. Nah, sholat subuhnya 3 rakaat, bukan 3 rakaat, itu sujud tilawah. Ya, Allahu Akbar. Nah, nanti baru pas bangun, Allah, jangan duduk lagi, jangan duduk istirahat, langsung bangun, Allah, langsung bangun tuh. Makanya pas saya ceritakan seperti itu, berarti lu, kalau kata Babe, berarti lu nanti kalau sholat tarawih, kalau memang ada ayat-ayat sajdah, lu sujud tilawah, biar terbiasa bahwa ada sujud tilawah. Karena wajib makmum ngikutinnya, wajib. Jangan kemarin manteng aja berdiri, gua nggak mau sujud, biarin ya. Jangan, batal malah. Karena itu yang sunnah, yang fahish perbedaannya. Jangan sampai imam itu sujud, kemudian makmum lagi berdiri aja. Ngapain berdiri? Ya, ikutin. Walaupun sujud tilawah hukumnya sunnah. Makanya ini sujud tilawah dibilang sunnah, tapi membahayakan kalau tidak ngikutinnya, karena akan membatalkan sholat. Kemudian sebentar dikit lagi, illa sajdatat tilawati wal i'timadu biyadaihi alal ardi indal qiyam. Nah, berarti kalau mau bangun, disunahkan bangun, berarti kita pegangan itu, pijakan itu, kalau kita sujud, disunahkan tertib lutut, kemudian tangan,
kemudian kening. Nah, kalau yang mau berdiri itu pijakannya ame tangan. Jadi terakhir dia angkat dulu lututnya, ya angkat dulu lututnya, pegangan dengan tangan. Balik tangan ini terakhir. Tuh. Yang kalau sujud itu lututnya duluan, baru tangan. Nah ini lututnya duluan untuk ngangkat, nanti tangannya terakhir. Wa yatimadu biyadaihi alal ardi indal qiyam. Berarti kayak orang nonggeng. Ya. Jangan kadang-kadang jangan gagahan, jangan begini. Jangan. Kayak orang nonggeng ya, nyungsep mau bangun, ya kan tuh. Faslun fi sunanit tasyahudi wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahil karim, antal karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, fahman ghazirah, wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wal hadirin fi hadhal masjid kullahum salihan wa ta'ata wa amarana wa amarum tawilah wa razaqana wa razaqahum wasi'ah wa qulubana wa qulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafi'ah wa qala'ana wa qalam zakiyah wa jasadana wa jasadam sihatan wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i asy-syaikhin wa jami'il muslimina wa muslimat wa mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.